يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تجعل بي حاجة إلى أحد من شرار خلقك وما جعلت بي حاجة فاجعلها إلى أحسنهم وجها وأسخاهم بها نفسا وأطلقهم بها لسانا وأقلهم علي بها منا. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Imam Ali berdoa seperti ini. Allahumma la tuhwijni ila ahadin min khalqik. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku bergantung kepada salah seorang di antara makhlukmu dalam hajat-hajatku. Jangan bebankan hajatku, jangan sampai aku memerlukan salah seorang di antara makhlukmu. Imam Ali berdoa, mudah-mudahan keperluannya itu bisa ia cukupi sendiri sehingga tidak bergantung dalam memenuhi keperluannya kepada orang lain. Allahumma la tuhwijni, ya Allah jangan biarkan aku sangat memerlukan ila ahadin min khalqika, pada salah seorang pun di antara makhlukmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali la taqulanna hakadha. Wahai Ali, janganlah berbicara seperti itu. Falaisa min ahadin ila wa huwa muhtajun ilan nas. Setiap orang pasti memerlukan orang lain. Setiap dari kita pasti memerlukan orang lain. Qala, lalu Imam Ali berkata, ya Rasulullah, fama aqulu. Kalau begitu bagaimana caranya saya berdoa? Apa yang harus saya ucapkan? Qala, Rasulullah berkata, qul, katakanlah. Lalu Rasulullah mengajarkan doa yang saya bacakan tadi pada permulaan pembicaraan ini. Allahumma la taj'al bi hajatan ila ahadin min shirari khalqik. Dalam riwayat yang lain, Allahumma la tuhwijni ila shirari khalqik. Ya Allah, jangan biarkan aku menggantungkan keperluanku kepada makhlukmu yang paling buruk. Kalau kita saling memerlukan, saling membutuhkan di antara kita, kita berdoa mudah-mudahan kita ini memenuhi keperluan kita bukan dari makhluk Allah yang paling buruk. Allahumma la tahwijni ila shirari khalqik. Ya Allah, jangan biarkan aku memenuhi keperluanku dari makhlukmu yang paling buruk. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, man shiraru khalqik. Ya Rasulullah, siapa makhluk Allah yang paling buruk? Qala, beliau bersabda, alladzina idza a'tau mannu wa idza mana'u abu. Makhluk yang paling buruk itu ialah kalau dia memberi, dia menyusul pemberiannya dengan gerutuan, dengan omelan, dengan ucapan yang menyakitkan hati. Wa idza mana'u, kalau dia tidak memberi, abu, dia mengecam, dia menjelek-jelekan, dia mencacat orang yang meminta pertolongan kepadanya. Kita kembali lagi kepada doa yang diajarkan Rasulullah kepada Imam Ali. Allahumma la taj'al bi hajatan ila ahadin min shirari khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku orang yang memenuhi keperluanku
melalui salah seorang makhlukmu yang paling buruk. Wa ma ju'ilat bi hajah, kalau aku ada keperluan, kalau aku ada kebutuhan, kalau aku ada kesusahan, faj'alha ila ahsanihim wajha, jadikanlah keperluanku ini dipenuhi pada orang yang paling baik wajahnya. Wa askhahum biha nafsa, yang dirinya itu paling dermawan. Wa atlaqihim biha lisana, yang pembicaraannya itu paling lembut. Wa aqallihim alayya biha manna, dan yang paling sedikit menyumpah-nyumpah atau menggerutu kepadaku. Di dalam kitab-kitab hadis kita selalu menemukan judulnya bab qada'i hajatil mu'min, bab memenuhi keperluan seorang mukmin. Kadang-kadang disebut bab qada'u hajatin nas, bab memenuhi kebutuhan manusia. Memenuhi kebutuhan orang lain itu termasuk ke dalamnya kalau ada orang meminta pertolongan kepada kita, tidak selalu berupa harta, tetapi misalnya meminta nasihat atau meminta bantuan tenaga kita, atau sekedar menunjuki jalan di pinggir jalan, atau sekedar misalnya menurunkan tas atau bagis dari atas kabin di dalam pesawat, atau ikut membawakan barang bagi orang yang tampaknya kesusahan karena membawa barang-barangnya, adalah amal soleh yang di dalam Islam disebut qada'u hajah. Qada'ul hajah, memenuhi keperluan, memenuhi hajat. Pada suatu hari Salman Al-Farisi, pada saat ia menjadi gubernur di satu tempat, kira-kira di perbatasan antara Saudi Arabia dengan Suriah, jauh setelah melewati padang pasir, ada satu tempat di situ sekarang dikuburkan Ammar bin Yasir, dan baru beberapa waktu yang lalu kuburannya diperbaiki dan dijadikan tempat ziarah. Ammar bin Yasir itu sahabat Nabi yang kedua orang tuanya menjadi syahid pertama di dalam Islam. Awwalu syahidah fil Islam, itu ibunya yang terbunuh dengan tombak Abu Jahal yang merobek-robekkan rahimnya. Bapaknya Yasir juga terbunuh pada awal Islam. Ammar bin Yasir sempat berusia panjang sampai Rasulullah meninggal dunia. Ammar masih sempat berjuang bersama Imam Ali dan akhirnya terbunuh di satu tempat itu. Beberapa waktu yang lalu waktu saya ke Syria, saya bermaksud berkunjung juga ke tempat Ammar bin Yasir itu, tapi jaraknya kira-kira 600 km sehingga tidak memungkinkan untuk bisa pergi ke tempat itu. Salman menjadi gubernur di daerah itu. Satu saat Salman pergi ke pasar, ada seorang mukmin baru saja belanja. Belanjaannya sangat banyak. Melihat ada orang yang pakaiannya sangat sederhana lewat di situ, dia memanggil orang itu, yang mengira dia kuli. Panggilnya orang itu, dimintanya untuk membawa barang-barang bawaannya. Kemudian Salman memikulkannya di punggungnya, dan sepanjang jalan orang itu tidak henti-hentinya mengumpat. Sampai di satu tempat ada orang yang mengenal Salman sebagai gubernur tempat itu. Dia mengucapkan, "Assalamualaikum, salam bagimu wahai gubernur." Dan orang yang menyuruh Salman itu terkejut. Dia benar-benar yakin bahwa yang diperintahkannya itu gubernur. Padahal sepanjang jalan dia memaki-maki orang itu.
Bayangkan Salman waktu itu, seperti kita ketahui, Salman adalah sahabat yang termasuk yang usianya paling tua. Menurut sebagian riwayat, Salman, ada yang menyebutkan bahwa Salman berusia kira-kira 200 tahun. Karena sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan lahir, Salman sudah berusaha mencari kebenaran sejak dari Persia. Dia masuk dulu agama Kristen, kemudian dia berkelana ke seluruh dunia, sampai akhirnya menawarkan dirinya jadi budak belian dan dijual ke Madinah, bekerja sebagai budak di Madinah hanya untuk menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, Salman masih hidup lebih lama lagi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, Umar sudah meninggal dunia, Utsman sudah meninggal dunia, Imam Ali sudah meninggal dunia, Salman masih terus hidup. Ketika ia menjadi gubernur itu, kita bayangkan, ia orang yang sudah sangat tua. Dan ini ada seorang mukmin yang mengonggokkan bebannya di punggung Salman. Karena Salman, karena ketuaannya mungkin tidak berjalan terlalu cepat, dan orang itu memaki-maki Salman sepanjang jalan. Dia baru tahu bahwa Salman bukan hanya gubernur, tapi juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersimpuh di hadapan Salman, minta maaf dan minta agar bawaannya diturunkan. Tapi Salman tidak. Aku akan penuhi keperluanmu sampai ke rumah kamu. Dan ketika orang tanya, kenapa Anda lakukan ini? Lalu kata Salman, karena 3 hal. 1, memenuhi keperluan orang mukmin itu. Membantu orang lain itu adalah perintah agama. Dan karena itu saya lakukan ini. Yang kedua, kata Salman, karena saya membantu dia itu, berkuranglah, paling tidak selamatlah hamba-hamba yang lain dari cacian dan makian dia. Biar saya yang menerima makian itu, sehingga yang lain selamat dari makian dia. Yang ketiga, kata Salman, saya ingin mengurangi perasaan takabur, kesombongan saya dengan membantu dia. Bayangkan gubernur yang punya jabatan paling tinggi di daerah itu sekarang menjadi kuli dengan dicaci maki oleh orang yang menugaskannya. Dan Salman menyebut, saya memilih melakukannya karena 3 hal. 1, karena memenuhi keperluan orang mukmin, qada'u hajatil mukmin, atau membantu orang lain itu adalah amal soleh yang sangat utama yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan saya bacakan hadis-hadis. Memenuhi keperluan orang Islam itu pahalanya jauh lebih besar dari pahala ibadah apapun. Jauh lebih besar dari pahala zikir. Karena itu agak aneh apabila kita menemukan orang mau bayar mahal untuk bisa berzikir bareng-bareng. Jakarta ada sekarang, zikir pun disewakan. Artinya untuk mengikuti kegiatan zikir kita bayar, dan orang berzikir sampai menangis dan menganggap itu sebagai amal soleh. Memenuhi keperluan orang mukmin daripada membayar zikir itu jauh lebih besar pahalanya daripada berzikir. Sekarang pun kita mengeluarkan uang puluhan juta untuk bisa melakukan ibadah haji. Padahal memenuhi keperluan orang mukmin pahalanya jauh lebih besar dari melakukan ibadah haji. Qada'u hajatil mukmin. Dan lihatlah Salman yang kata Rasulullah memiliki ilmu awalin wal akhirin, ilmu zaman dulu dan zaman sekarang. Pada diri Salmanlah terhimpun ilmu agama dari umat terdahulu dan ilmu agama Islam. Pada Salman ada ilmu awalin wal akhirin. Dan secara keruhanian, kata Salman, memiliki kedudukan sama dengan ahlul bait. Sampai Rasulullah bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman ini termasuk kami ahlul bait. Termasuk kelompok ahlul bait. Ahlul bait
adalah orang-orang yang disucikan sesuci-sucinya, yang memiliki derajat keruhanian paling tinggi di tengah-tengah umat manusia. Dan di antara seluruh umat manusia itu yang mencapai kedudukan sama dengan Ahlul Bait adalah Salman. Dan kelebihan Salman bukan dari banyaknya berzikir, bukan seringnya berkhalwat di gunung-gunung atau di bukit-bukit, bukan karena lamanya bersujud sampai tampak hitam di jidatnya. Saya tidak pernah membaca hadis bahwa Salman mempunyai jidat hitam. Tapi kelebihan Salman itu sampai derajatnya sampai kepada Ahlul Bait ditampakkan dengan akhlak seperti yang tadi kita ceritakan. Ia bersedia memikul bawaan rakyatnya di punggungnya sambil menerima cacian dan makian dari orang itu. Ia memperoleh ketinggian karena qada'u hajatil mu'min, karena dia selalu berusaha untuk memberikan bantuan kepada saudaranya kaum mukminin. Qada'u hajatil mu'min, qada'i hajah itu qada'ul hajah di dalam istilah psikologi modern sekarang disebut kindness. Qada'i hajatin nas sekarang disebut random acts of kindness. ARAK, perbuatan baik yang dilakukan dengan tidak pilih-pilih orang. Siapa saja orang yang memerlukan bantuan, dia bantu. Random acts of kindness. Dan menurut penelitian psikologi mutaakhir, orang yang senang memenuhi kebutuhan orang lain itu hidupnya lebih bahagia, tubuhnya lebih sehat, umurnya juga lebih panjang. Dan seorang ahli ekonomi malah meninjaunya dalam sebuah buku yang berjudul One Minute Millionaire, dalam 1 menit menjadi jutawan. Menurut penelitian dia, orang yang senang membantu orang lain juga secara ekonomis umumnya lebih beruntung dari orang yang jarang membantu. Jadi orang yang suka membantu orang lain, memenuhi hajat orang lain, berusia lebih lama, hidup lebih sehat, kemudian hati yang lebih bahagia. Hari-hari dia lebih cerah dibandingkan dengan orang yang tidak membantu orang lain. Dalam psikologi kebahagiaan, salah satu resep untuk hidup bahagia ialah memenuhi keperluan orang lain, berbuat baik dengan tidak pilih-pilih berbuat baiknya. Qada'i hajatin nas, memenuhi kebutuhan sesama manusia. Di dalam istilah sunnah, di dalam pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam, kadang-kadang disebutkan qada'u hajatin nas tadi, memenuhi keperluan manusia. Kadang-kadang manusianya diganti dengan ikhwan, saudara. Karena dalam pandangan Islam seluruh umat manusia itu bersaudara. Kata Imam Ali, manusia itu kalau satu agama dengan kamu, dia adalah saudara kamu. Fa ikhwanukum fiddin. Saudara dalam satu agama bisa juga saudara sesama manusia. Karena itu juga hadis-hadis mengatakan qada'u hajati akhihi, kalau dia memenuhi keperluan saudaranya. Seluruh umat manusia itu bersaudara. Persaudaraan kita harus diluaskan bukan hanya satu madhab, satu agama, tapi kepada seluruh umat manusia. Dalam memenuhi hajat, dalam memenuhi keperluan, kita tidak boleh pilih-pilih. Kita tidak boleh beda-bedakan agama. Ini rekan-rekan kita dari Fatimiyah sekarang ini sering membantu fakir miskin, kaum muslimin. Dan siapa yang menjadi sumber dananya? Sumber dana mereka bukan dari PKS yang katanya namanya Partai Keadilan Sejahtera.
Enggak, saya belum pernah mendengar secara resmi dari Partai Keadilan Sejahtera itu memberikan bantuan kepada orang-orang yang beragama lain. Tidak pilih-pilih bantuan pada orang agama lain, atau secara khusus kepada orang agama lain. Atau mungkin juga Muhammadiyah, atau mungkin juga Nahdlatul Ulama. Mereka tidak membantu Fatimiyah itu untuk membantu fakir miskin. Siapa yang membantu Fatimiyah sekarang sini nih? Orang yang beragama Buddha itu yang rajin bantu dia makanan. Mereka sebetulnya pelaksana-pelaksana dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qada hajatin nas, memenuhi keperluan orang tanpa pilih-pilih. Dan memang inti dari ajaran agama Buddha ialah bagaimana supaya kita hidup bahagia. Ada 3 jalan yang mulia untuk menghilangkan derita dalam hidup ini. Bacalah kitab Dhammapada. Itu salah satu kitab rujukan orang yang beragama Buddha. Di situ ditegaskan bahwa menolong orang itu, memberikan bantuan, berbuat baik itu membawa kita kepada kebahagiaan. Al-Quran sudah kita kenal juga. Al-Quran dalam surat Haji menyebutkan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat baiklah kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bahagia. Kalau kita ingin bahagia, jangan lewatkan satu hari tanpa berbuat baik. Dan berbuat baik itu sekali lagi di dalam hadis sebut qada'u hajatin nas, atau qada'ul hajah secara pendek, memenuhi keperluan orang lain. Random acts of kindness. Sudah bisa menjadi anggota di internet, dari anggota Random Acts of Kindness, dan berbagi pengalaman tentang kebahagiaan orang-orang yang diperoleh karena senang membantu orang lain. Saya ingin membacakan hadis-hadis tentang memenuhi keperluan orang lain, itu qada'ul hajah atau qada'ul hawaij kalau bentuk jamaknya. Hadis yang pertama, inna lillahi ibadan fil ardi. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba di bumi. Ada hamba-hamba Allah di bumi. Yas'auna fi hawaijin nas, yang bekerja keras untuk membantu orang lain, untuk berbuat baik kepada orang lain. Hum al-aminun yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kedamaian pada hari kiamat nanti. Al-aminun, orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat, orang-orang yang damai pada hari kiamat nanti. Sekedar mengingatkan saja, yang memperoleh keselamatan pada hari kiamat nanti, di dalam hadis ini disebutkan adalah orang yang hidupnya itu bekerja untuk memenuhi keperluan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bukan orang yang disebut orang beragama Islam, bukan orang yang mengikuti mazhab tertentu. Yang diselamatkan Allah pada hari kiamat adalah orang yang hidupnya itu ia habiskan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, memenuhi keperluan orang lain. Karena itu juga kita lihat bapak-bapak atau suami-suami dari ibu-ibu yang bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk menghidupi anak-anaknya dan istrinya, adalah orang yang insya Allah akan memperoleh keamanan pada hari kiamat. Al-aminun, karena dia yas'auna fi hawaijin nas, karena dia bekerja memenuhi keperluan orang lain. Dosa-dosanya malah diampuni. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan amal soleh apapun, kecuali dengan payahnya mencari nafkah, dengan susahnya mencari nafkah.
Inna lillahi ibadan fil ardi yas'auna fi hawaijin nas humul aminuna yaumal qiyamah. Ada hamba-hamba Allah yang bekerja di bumi ini untuk memenuhi keperluan orang lain. Hawaijin nas di sini sebutkan. Bukan hawaijil muslimin, tapi hawaijin nas, keperluan semua orang. Yang memenuhi keperluan semua orang. Humul aminun yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang selamat pada hari kiamat nanti. Saya pernah baca ada sebuah tulisan, penerbitannya kecil, diterbitkan oleh Dompet Du'afa dari Republika. Karena sekarang banyak sekali yang menggunakan kata dompet du'afa. Dan du'afanya tetap aja tidak punya dompet. Ini kisah sebenarnya true story. Jadi di sebuah sudut, satu tempat di Bandung ini, ada seorang perempuan tua jualan nasi dengan lauk pauk juga yang sederhana, mungkin satu berapa itu ikan teri lah di situ, dan dijual khususnya kepada para kuli-kuli yang biasanya menunggu di satu tempat. Siapa saja yang mengundang mereka, kuli-kuli itu berkumpul di situ. Pegawai-pegawai kecil itu tukang membersihkan got atau gitu yang kumpul di situ itu sebelum ada orang yang memanggilnya. Pagi-pagi itu berkumpul di hadapan si ibu itu. Dan harganya hanya 1.000 kalau saya tidak salah. Hanya 1.000 rupiah. Ada petugas dari Dompet Du'afa ingin memberikan bantuan modal bagi pedagang kecil. Ada aturannya, siapa sih yang diberi bantuan itu juga harus dibimbing untuk memasarkan dagangannya, untuk melakukan manajemen perusahaan. Jadi si ibu itu kemudian diberi nasihat, ibu, gimana supaya dagangannya ini sekarang berkembang pesat gitu. Berapa untungnya? Gak tahu si ibu tuh. Pokoknya sih kalau mah gitu. Mama pokoknya asa bisa milu dahar we, bisa ikut makan, ngawet-ngawet duit. Dia pernah memikirkan keuntungan. Kata orang Dompet Du'afa itu, saya berikan bimbingan supaya untungnya bertambah. Kita akan berikan bantuan modal supaya untungnya bertambah. Menunya juga lah supaya lebih bergizi. Harus tambah ini, tambah itu gitu. Dan ibu nanti tidak jual lagi 1.000, juallah 3.000 kata dia. Begitu jual 3.000, si ibu itu langsung berkata, wios abdi mah teu peryogi bantosan. Kenapa? Kalau saya jual 3.000, nanti mereka itu bisa makan di mana nanti? Kayak daharna di mana? Hargana 3.000 mah gitu. Apa yang dipikirkan si ibu itu? Dia tahu bahwa kuli itu kemampuannya hanya bisa membeli 1.000 rupiah. Kalau dinaikkan harganya jadi 3.000, ini kuli-kuli itu nggak bisa makan lagi. Di mana mereka makan? Waktu saya baca itu saya terharu betul. Si ibu itu bekerja jualan nasi di pinggir jalan dengan nasi yang sangat sederhana, tapi pada sisa hidupnya dia meninggalkan misi yang sangat agung. Yaitu misinya itu memberi makan, memenuhi keperluan orang lain. Bukan hanya memenuhi keperluan dirinya sendiri. Merenang geus kolot ieu. Manehna perlu daharna dengan sapiring we. Emang dia kayaknya tidak perlu bayar listrik karena rumahnya juga mungkin tidak berlistrik. Tidak perlu bayar sewaan rumah, tidak perlu bayar apapun. Pokoknya hanya untuk makan aja sehari-hari. Lamun lieur meureunnan meuli Panadol atau Bodrex. Itu aja kebutuhannya. Dan dia sudah merasa sisanya dia pergunakan untuk memenuhi keperluan orang banyak itu. Qadha'i hawaijin nas. Dan saya yakin ibu itu termasuk orang-orang yang akan selamat pada hari kiamat nanti. Al-aminun yaumal qiyamah. Karena hidupnya memang yas'auna fi hawaijin nas. Hanya hidup untuk memenuhi keperluan orang lain. Dia tidak tertarik dengan manajemen gaya baru, dengan teknik-teknik marketing, apalagi untuk bikin restoran besar.
Karena kemana orang-orang kecil ini makan kalau harganya harus ditetapkan dengan harga yang tinggi. Dan di kalangan orang-orang kecil banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita lihat, kadang-kadang kita lihat saudara-saudara yang soleh-soleh itu kan, orang-orang yang soleh-soleh, yang takwa-takwa. Begitu melihat orang-orang kecil itu yang berusaha di pinggir jalan, kita berkata, kasihan ya mereka itu. Gimana sholatnya itu? Kapan sholatnya tuh? Dan kayaknya tidak pernah ikut pengajian. Itu emang benar. Tidak sempat mereka menghadiri pengajian. It's a great luxury for you. Ini satu kemewahan yang besar bagi Anda di Indonesia ini. Masih punya waktu untuk menghadiri pengajian. Ada sekian banyak umat manusia yang disibukkan hanya untuk mencari nafkah saja. Setiap harinya ada sempat pengajian. Kita cemoohkan mereka karena mereka tidak ngaji. Jangan lagi pikirkan karunyanya atau bisa haji deh, udah jelas mereka tidak ada satupun yang bisa haji. Tapi siapa tahu mereka lah yang al-aminun yaumal qiyamah, orang-orang yang selamat pada hari kiamat nanti, karena mereka bekerja untuk menghidupi keluarganya dengan segala susah payah. Al-aminun yaumal qiyamah, mereka itulah orang-orang yang aman pada hari kiamat. Kemarin tuh saya terharu di Jakarta, ada salah seorang anggota Ijabi yang suka pakai baju Ijabi. Satu saat datang di satu tempat, dia lihat ada seorang anak muda yang menyebarkan leaflet, brosur tentang laundry yang baru. Anak muda itu tiba-tiba menegur dia, Ijabi ini ya, Ijabi Jakarta. Iya, kata dia. Lalu kata, saya ini anak Mutahari, baru lulusan tahun ini. Dan sebutkanlah namanya, saya tidak akan sebutkan sekarang. Orang lain selesai di Mutahari kan pada sibuk mencari ke sekolah mana mereka harus berdaftar. Bahkan sebelum ujian dibuka mereka sudah daftar ke UPI, ke tempatnya. Dan orang ini sibuk untuk mendirikan bisnis baru. Dan orang ini saya tahu, anak ini datang dari tempat yang jauh lah di kota Bandung ini, Bandung Selatan. Bukan Bandung Selatan, Banyaran segala macam. Bukan, Jawa Barat Selatan lah. Dari keluarga yang sangat miskin, berangkat ke kota kemudian jadi pembantu. Pada waktu dia menjadi pembantu, dia belajar di SMP. SMP-nya SMP swasta yang sangat murah. Setelah itu dia daftar ke Mutahari, tentu dengan tidak ada kemampuan apapun. Akhirnya kita terima di Mutahari dan bisa menyelesaikan pelajarannya. Katanya dia juga sambil membuka laundry itu, dia juga sekarang ini sudah mendaftar ke Universitas Negeri Jakarta, dia daftar juga ke UI. Saya takjub dengan anak itu, dengan seluruh penderitaannya, dengan seluruh kemiskinan orang tuanya. Dia mempunyai tekad yang berat bahwa dia meneruskan sekolah dan berusaha untuk memenuhi keperluannya secara mandiri. Dan saya dengar juga bahwa dia juga bekerja sekarang ini sebagai tanda terima kasih kepada orang tuanya, untuk membantu orang tuanya. Qada'u hawaijin nas. Orang seperti itu katakanlah sholatnya tidak seberapa, zikirnya mungkin jarang sekali, tetapi dia termasuk al-aminun yaumal qiyamah, yang akan diselamatkan Allah pada hari kiamat. Karena yas'auna fi hawaijin nas, yang memenuhi keperluan umat manusia. Buat saya lulusan-lulusan Mutahari seperti itu yang saya banggakan. Keluar dari Mutahari kemudian ada keinginannya untuk membantu keperluan orang lain, menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Dan alhamdulillah saya menerima laporan-laporan seperti itu dari beberapa orang yang saya temui.
tanpa saya ketahui pengurus Islamic Center Jakarta, bukan Islamic Centernya Syekh Hakim Ilahi, tapi Islamic Center Jakarta yang sangat besar, dahulu didirikan oleh Sutioso di atas tempat yang dahulunya bekas lokalisasi. Di situ didirikan Islamic Center. Salah seorang pengurus Islamic Center ternyata orang tua murid SMA Plus Mutahari, alumnus. Ada 2 orang dikirimkan ke situ. Dan dia bercerita salah satu hal yang mengagumkan dari anaknya yang lulusan Mutahari itu ialah perhatiannya kepada fakir miskin. Dua-duanya sekarang sudah lulus jadi sarjana. Yang satu itu kerjanya dia masuk ke kampung-kampung, ngajar ngaji, menyalurkan buku-buku atau bantuan dari orang-orang dia kumpulkan, berikan bantuan kepada orang-orang kampung, orang-orang miskin. Di sela-sela pekerjaannya, kata hobi dia ialah membantu orang-orang miskin. Saya dalam hati cukup bahagia. Itu lebih bahagia daripada orang tuanya cerita, alhamdulillah anak saya itu sekarang menjadi mahasiswa teladan. Itu tidak membahagiakan saya. Yang gitu banyak sih, yang gitu banyak. Tapi orang yang yas'auna fi hawaijin nas, yang memenuhi keperluan orang lain, itu sangat sedikit. Inna lillahi ibadan fil ardi, sesungguhnya Allah, ada hamba-hamba Allah di bumi ini, yas'auna fi hawaijin nas, yang pekerjaannya memenuhi keperluan orang lain, humul aminuna yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh perlindungan pada hari kiamat. Kepada mereka lah Allah menjadi mukmin, karena mereka pernah menjadi mukmin pada waktu di dunia. Mukmin artinya yang mendatangkan keamanan, yang mendatangkan ketentraman, yang mendatangkan keselamatan. Dan salah satu nama Allah adalah mukmin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min. Allah adalah al-mu'min, dan karena itu Allah mencintai al-mu'min. Al-mu'min adalah orang-orang yang hidupnya itu menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Inna lillahi ibadan yas'auna fi hawaijin nas humul aminuna yaumal qiyamah. Ini Biharul Anwar juz ke-74 halaman 319. Yang berikutnya, fi hadisin tawil, dalam sebuah hadis yang panjang, tapi hanya kita kutip yang pendeknya saja. Sami'tu abi amirul mu'minin alaihi salam yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku mendengar ayahku Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, man sa'a fi hajati akhihil mu'mini faka'annama abadallaha tis'ata alafi sanah so'iman naharahu qaiman lailahu. Barang siapa yang bekerja keras untuk memenuhi keperluan saudaranya al-mu'min, faka'annama, maka seakan-akan abadallah, dia ini sama pahalanya dengan beribadah kepada Allah, tis'ata alafi sanah, 9.000 tahun. 9.000 tahun, usia kita tidak ada yang 9.000 tahun. So iman naharahu qaiman lailahu, yang puasa pada waktu siangnya dan salat malam di waktu malamnya. Jadi kalau ada orang beribadah 9.000 tahun, siangnya puasa dan malamnya selalu salat malam 9.000 tahun, itu pahalanya sama dengan orang yang bekerja dalam hidupnya untuk memenuhi keperluan orang lain. Yas'auna fi hawaijin nas. Jadi ini para pekerja-pekerja kecil yang bekerja keras memenuhi keperluan keluarganya.
adalah orang yang sebetulnya beribadah sama dengan ibadah ribuan tahun. Atau orang-orang yang pekerja besar, yang duitnya banyak, tapi dia ini bekerja keras mencari duit, tidak untuk kepentingan dirinya. Sebagian besar duitnya itu digunakan untuk membantu orang lain. Dan dia menghabiskan siang dan malamnya lebih banyak untuk memenuhi keperluan orang lain. Itu orang yang ibadahnya sama dengan orang 9.000 tahun orang beribadah kepada Allah, sha'iman naharah wa qa'iman lailah. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan juga dari kitab Biharul Anwar, ruwiya anna 'abidan min bani Israila kana idza balaghal ghayata fil ibadah sara masya'an fi hawaijin nas. Diriwayatkan bahwa ada salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Kana idza balaghal ghayata, kalau sudah sampai puncaknya fil ibadah, dalam ibadah, sara masya'an fi hawaijin nas, maka ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk berbakti kepada orang lain, untuk membantu orang lain, untuk bekerja keras berkhidmat kepada orang lain. Itu kalau ibadahnya sudah sampai tingkat yang sangat tinggi. Kalau ada orang ibadah saja sampai meninggalkan keperluan keluarganya, itu sebetulnya mungkin dia tidak mencapai puncak dalam ibadah. Kalau hasilnya ialah mengabaikan keluarganya, dia malah jatuh kepada titik. Itu dalam geografi ada titik puncak, ada titik yang paling bawah. Ada seorang sahabat yang kerjanya itu iktikaf saja di masjid. Rasulullah panggil sahabat itu. Rasulullah berikan nasihat, julusul mar'i ma'a iyalih ahabbu ilallahi ta'ala minal i'tikafi fi masjidi hada. Kalau engkau duduk membantu keluargamu, itu lebih baik, lebih Allah cintai daripada iktikaf di masjidku ini. Al-Ansori itu meninggal dunia dan dia terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Jadi siang hari puasa, kerjanya iktikaf di masjid, malam hari dia sholat malam. Rasulullah antarkan jenazahnya dengan bertelanjang kaki, sehingga sebagian saudara kita berpendapat tidak boleh pakai sendal ketika memasuki kuburan. Masalahnya kuburan-kuburan kita ini, kalau kita bertelanjang kaki kita bisa macam-macam. Kecuali yang bertelanjang kaki itu Delsad, yang kakinya mungkin sudah mengeras karena tidak pernah pakai sendal. Bertelanjang kaki ke situ, kemudian setelah penguburan Rasulullah berkata, rahimallahu Sa'dan, semoga Allah menyayangi Sa'ad. Kasihan sekarang Sa'ad ini disempitkan kuburannya, kata Rasulullah, karena ketika hidupnya ia menyempitkan kehidupan keluarganya. Jadi walaupun ibadah dia, tapi di kuburannya dia disempitkan, dihimpit di kuburannya, karena selama hidupnya ibadahnya itu telah menyempitkan kehidupan keluarganya. Saya pernah kira-kira sekian tahun yang lalu, saya punya kawan. Kawan itu dulu sangat dekatlah dengan saya ketika belum menjadi orang besar. Dan kawan saya itu orangnya dermawan. Walaupun dia ekonominya juga murat marit, tapi dia senang membantu orang lain. Sekarang aja setelah duitnya banyak, jadi jarang lagi bantu sepanjang pengetahuan saya. Tapi mungkin di luar pengetahuan saya dia masih bantuin orang. Datang kepadanya seorang perempuan yang baru melahirkan, dia tinggalkan anaknya di rumah, minta tolong kepadanya. Kebetulan saya hadir tempat itu. Tertolong kepadanya karena dia diusir dari rumah kontrakannya. Ya, udah beberapa bulan tidak bayar. Baru saja dia melahirkan anaknya juga di rumah saja, kepada dukun beranak saja. Dia harus pergi dari rumah itu. Lalu kawan saya tanya, mana suaminya? Suaminya ternyata ikut sebuah gerakan
sebuah jemaah yang tidak akan saya sebutkan namanya itu, yang kerjanya itu sholat di masjid-masjid, namanya khuruj, disebutkan lebih. Kalau satu jamaah yang kerja itu dari masjid ke masjid aja, malam hari salat malam, siang hari dia mendatangi orang-orang mengajak sholat, kerjanya gitu. Dan keluarganya sudah tidak dia pikirkan lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Gitu. Keliru juga sebetulnya. Padahal demi akhirat itu dia punya sebetulnya satu amal soleh yang akan menyelamatkan dia pada hari akhirat, yaitu memenuhi keperluan keluarganya. Yas'auna fi hajatin nas. Mungkin lebih banyak ceritanya ini ketimbang hadisnya. Karena kayaknya orang lebih senang dengan cerita ketimbang hadisnya. Saya kira saya ingin ulangi lagi cerita MH Ainun Najib kepada saya. Dulu waktu kecil kata MH punya kawan. Tidak jelas siapa orang tua kawan itu. Tapi akhirnya dia diurus sama keluarga MH. Sama ibunya terutama. Karena kata MH suami ibunya atau bapaknya MH itu aktivis politik. Jadi kegiatannya itu kegiatan politik aja. Jadi yang mengurus keluarga, cari nafkah, cari makan semua yang adalah ibunya. Ibunya yang cari makan itu. Bapaknya sibuk aja dengan politik. Lalu datanglah anak itu bergabung di rumah MH, tidurnya di rumah MH. Anak itu agak aneh. Satu, dia rajin ibadah. Kerjanya di masjid, ibadah aja. Dia pernah mengajak seluruh kampung untuk salat malam dan semuanya ikut sama anak itu. Pun anaknya sangat muda. Karena mereka menganggap anak itu waliullah. Bisa tahu itu setiap orang seperti transparan di hadapannya. Jadi pernah katanya Pak Lurah datang. Lalu si anak itu bilang, Pak Lurah ya, sapinya dijual. Dia tahu. Dan sapinya dijual katanya untuk kawin lagi. Dia tahulah apa yang ada pada hati orang itu. Jadi karena itu dia ditakuti. Ketika dia ngajak sholat, semua sholat. Takut ada apa-apanya. Dan satu saat, jadi siang hari dia puasa, malam hari emang sholat malam. Si anak ibunya itu untuk makan itu cari singkong lah. Cari singkong untuk makanan itu. Satu saat ibunya itu dalam keadaan lelah, kata berkata sama si anak itu, sama si anak muda itu, gimana ya kalau untuk besok itu giliran kalianlah yang cari nafkah, cari singkong itu, lalu saya bisa puasa dan saya bisa sholat malam, gitu. Gantian. Setelah itu gitu, si anak itu jatuh sakit dan tidak lama meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, menurut cerita MH, anak itu berkata kepada MH, sebetulnya yang waliullah itu adalah ibu kamu, itu yang mencari nafkah buat seluruh keluarga. Saya kalau ketemu lagi sama MH, saya ingin dia tuliskan aja cerita itu buat saya, mau saya masukkan ke buku saya. Itu orang yang ibunya itu yang yas'auna fi qada'i fi hawaijin nas, yang bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya, itu jauh lebih mulia daripada orang yang kerjanya ibadah terus menerus. Kita teruskan lagi hadis-hadis berikutnya. Man masya fi hajati akhihi al-mu'min yatlubu bidzalika ma indallahi hatta tuqda lahu kataballahu azza wa jalla lahu bidzalika mithla ajri hajjatin wa umratin mabruratain wa shaumi syahrain min asharil haram wa i'tikafihima fil masjidil haram. Barang siapa yang berjalan bekerja untuk memenuhi keperluan saudaranya mukmin, dia berharap dengan memenuhi keperluan itu ia memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Sampai keperluannya terpenuhi, Allah tuliskan baginya pahala seperti pahala haji dan umroh yang mabrurah. Dan sama pahalanya dengan puasa 2 bulan pada bulan-bulan haram. Dan sama dengan iktikaf di kedua bulan ini
di Masjidil Haram. Saya teruskan hadis-hadis itu. Innal 'abda la yamshi fi hajati akhihi al-mu'mini wa yuwakkilullahu azza wa jalla bihi malakain wahidan an yaminih wa akhar an shimalih yastaghfiruna lahu rabbahu wa yad'una biqada'i hajatihi. Kalau seseorang berjalan memenuhi keperluan saudaranya yang mukmin, Allah akan wakilkan baginya 2 malaikat, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya, yang tidak henti-hentinya beristighfar baginya, memohonkan ampunan baginya, dan berdoa mudah-mudahan ia bisa memenuhi keperluannya. Ada bab ini khusus judulnya Qada'u hajatil mu'min afdalu min mi'ati alfi hajjah. Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih utama daripada 100.000 haji. Laqada'u hajati imri'in mu'minin ahabu ilallahi min 20 hajjah. Kullu hajjatin yunfiku fiha sahibuha mi'atu alf. Dalam salah satu hadis, memenuhi hajat seorang mukmin lebih dicintai Allah daripada 20 kali haji, dan setiap haji pelakunya menginfakkan 100.000 dinar. Dalam hadis lain dari Imam Ja'far As-Shadiq, qada'u hajatil mu'mini afdalu min alfi hajjatin mutaqabbalatin bimanasikiha wa itqi alfi raqabatin liwajhillah wa hamlani alfi fursin fi sabilillah bisarjiha walijamiha. Memenuhi kebutuhan seorang mukmin lebih utama dari melakukan 1000 haji yang diterima seluruh manasiknya, lebih utama daripada membebaskan 1000 budak belian karena Allah Ta'ala, lebih utama daripada memberikan bekal 1000 kuda di jalan Allah dengan seluruh pelanaknya dan kendalinya. Terakhir, saya tidak bacakan seluruhnya hadis ini. Kita kembali lagi kepada doa Imam Ali, doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali. Jadi kita ulangi hadis ini. Suatu saat Imam Ali berdoa, Allahumma la tuhwijni ila ahadin min khalqik. Ya Allah, jangan biarkan aku bergantung kepada salah seorang pun di antara makhlukmu untuk memenuhi keperluanku. Kata Rasulullah, ya Ali la taqulanna hakadha falaysa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas. Wahai Ali, janganlah berdoa seperti itu, karena setiap orang pasti bergantung kepada orang lain untuk memenuhi keperluannya. Ya Rasulullah, fama aqul, kata Imam Ali. Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang harus aku bacakan? Inilah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Imam Ali. Allahumma la taj'al bi hajatan ila ahadin min syirari khalqik. Ya Allah, jangan biarkan aku memenuhi keperluanku pada makhlukmu yang paling buruk, pada makhlukmu yang paling jahat. Wa ma ju'ilat bi hajatun, kalau ada keperluan pada diriku dalam hidupku, faj'alha, jadikanlah pemenuhan keperluanku ini ila ahsanihim wajha, kepada orang yang paling baik wajahnya, wa askhahum biha nafsa, yang paling dermawan dirinya, wa atlaqihim biha lisana, yang paling lemah lembut pembicaraannya, wa aqallihim alayya biha manna, yang paling sedikit berkata-kata yang menyakitkan. Ahsanihim wajha, yang paling bagus wajahnya, bukan wajah dalam arti fisik, tetapi orang yang paling indah itu adalah dari segi keramahannya. Dan kita juga harus mengamalkan doa ini. Setiap di antara kita pasti bergantung kepada orang lain, tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah menyerahkan urusan kita pada orang yang paling baik akhlaknya, yang paling dermawan, yang paling lemah lembut pembicaraannya. Sekali lagi, sebagai kesimpulan kita pada pengajian ini,
Kita diperintahkan di dalam Islam untuk melakukan puncak ibadah. Dan puncak peribadatan kita kepada Allah ialah berkhidmat kepada sesama manusia. Menggunakan sisa hidup kita ini hanya untuk berbakti, melayani keperluan umat manusia. Di antara nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, janganlah kita termasuk orang-orang yang dalam hidup ini hanya ingin dibantu orang lain. Jadilah orang dengan apapun kemampuan kita untuk membantu orang lain. Saya tidak berharap setelah pengajian ini semua berdatangan di rumah saya minta bantuan, Ustadz laksanakan itu pengajian itu. Kenapa dia minta ustadznya melaksanakan dan dia sendiri tidak melaksanakan ajaran itu? Itu seperti penerbit Mizan dulu menerbitkan buku kemiskinan di negara-negara muslim. Dan di situ di akhir buku itu disebutkan, buku ini disebarkan untuk mengumpulkan dana membantu orang-orang miskin. Jadi siapa yang ingin membantu, kirimkan bantuannya melalui rekening ini. Apa yang terjadi? Yang datang ialah permohonan bantuan. Ratusan surat-surat yang memohon bantuan. Tidak ada satupun yang mengirimkan bantuan. Jadi tampaknya kita terlatih ini untuk menerima penjelasan dari para ustadz, dari guru-guru kita, untuk dibantu orang lain. Bukan untuk memikirkan bagaimana dalam hidup ini kita bisa membantu orang lain dengan seluruh kemampuan kita. Kalau tidak ada harta, tentu tenaga kita atau pikiran kita yang kita berikan untuk menolong orang-orang di sekitarnya, untuk dimasukkan pada kelompok orang yang mempunyai nilai sama dengan beribadah 9.000 tahun.